نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia-Nya Allah masih lapangkan hati kita, Allah masih tenangkan hati kita, Allah masih bahagiakan hati kita. Yang lebih utamanya Allah masih jaga yang namanya Islam itu di dalam dada kita. Mudah-mudahan Islam itu selalu bersemayam di dalam hidup kita, mulai dari dunia, akhirat dan sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ucapan salawat yang kita bacakan ini insyaallah di yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama syafaat ujma syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perbuatan baik dan saling harga menghargai ternyata itu sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Muhammad. Perbuatan baik dan saling menghargai itu sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Muhammad dalam surah Al-Kafirun. Kita baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada mereka itu, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku pun tidak akan pernah sama sekali menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Katakan kepada mereka Muhammad, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini surah Al-Kafirun turunnya di Makkah dengan 3 asbab. Yang pertama, wahai Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy ketika mereka hendak melobi Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana seandainya jikalau engkau berhenti mendakwakan Islam ini, kami akan berikan kepadamu wanita-wanita cantik yang tak pernah engkau lihat. Maka Muhammad pun menolaknya tanpa berkata kasar. Kemudian riwayat kedua dalam Sunan An-Nasai dikatakan, wahai Muhammad, kami sudah capek menawarkan perempuan cantik engkau tolak. Sekarang kami tawarkan kepadamu jabatan yang paling nomor 1 di kota Mekah ini. Apakah kau mau jabatan nomor 1 di kota Mekah ini? Maka Muhammad pun menolaknya dengan mentah-mentah tanpa berkata kasar dan suara yang keras. Kemudian Muhammad setelah sudah ditawari wanita cantik jabatan nomor 1, maka Muhammad pun ditawarkan dengan tawaran yang terakhir. Kami sudah capek menawarkan kepadamu Muhammad tentang tawaran-tawaran itu. Bagaimana kalau seandainya Tuhan ini, tahun ini Tuhan kami yang engkau sembah, tahun besok Tuhan engkau yang kami sembah. Maka Muhammad pun menjawabnya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Inilah asbabun nuzul. Kenapa diturunkan oleh Allah surah Al-Kafirun? Karena surah Al-Kafirun surah jantungnya agama, hatinya agama. Ternyata perbuatan baik sudah diajarkan oleh Allah kepada salah satu nama yang kita sebutkan juga di dalam sholat kita. Siapa itu nama yang kita sebutkan selain Muhammad? Kita sebutkan dalam tahiyat pertama maupun tahiyat terakhir. Siapa itu?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Ternyata diajarkan oleh Allah kepada Ibrahim. Kenapa ada Muhammad kemudian ada Ibrahim? Karena Muhammad dan Ibrahim itu masih memiliki garis keturunan yang diambil dari anaknya Ibrahim bernama Ismail. Kenapa ada Ibrahim kemudian ada Muhammad? Karena Ibrahim disebut dengan Abu Syariah, bapak daripada segala nabi. Dialah yang membangun Ka'bah beserta anaknya Ismail. Ternyata perbuatan baik diajarkan Allah kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ketika itu Ibrahim datang kepada ayahnya. Apa kata Ibrahim? Atattakhidhu asnaman min aliha. Wahai ayahku, kenapa engkau masih sibuk sampai sekarang menyembah patung? Adakah patung yang kau buat, adakah patung yang kau sembah itu dapat menyelamatkan engkau? Apa kata engkau Ibrahim? Kata ajar ayahnya Ibrahim. Apa yang kau katakan? Kau katakan ini Tuhanku ini salah, yang ku sembah ini salah. La arjumannaka. Keluar kau dari rumah ini. Ukhruj. Keluar kau dari rumah ini. Kalau kau tak keluar, la arjumannaka, akan kulempar dengan batu ini. Adakah Ibrahim membalas kekasaran ayahnya? Adakah Ibrahim membalas kekasaran ayahnya? Ibrahim tidak membalas, tapi Ibrahim membalasnya. Innallaha kana bihafiyah. Walaupun kau bersalah, walaupun kau berdosa, innallaha kana bihafiyah. Allah akan maafkan dirimu, wahai ayahku. Apa maknanya? Ternyata walaupun kita sendiri berbeda agama dengan ayah dan omak kita, tak boleh tali silaturahim itu diputuskan. Itu yang disebut oleh Asma binti Abu Bakar. Ketika itu datang Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku dan muslim, boleh aku bertemu kepadanya? Boleh aku memberikan cendera mata kepadanya? Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah menolaknya? Rasulullah mengatakan, silahkan. Tapi kalau sudah orang tuamu itu mengajaknya kepada agamanya, maka katakan satu ayat, fala tuti'huma, jangan ikut cakapnya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'ahu, tetaplah berbuat santun dan baik. Inilah agama Islam datang penuh dengan kedamaian. Yang kedua, mereka tak menerima dakwah Ibrahim. Mereka cari ke jalan-jalan, mereka cari tak jumpa, akhirnya mereka jumpa. Setelah itu mereka ikat tangannya, ikat kakinya. Setelah itu mereka serat, mereka kumpulkan kayu api unggun. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka campakkan. Datang pertolongan Allah ketika Ibrahim dibakar. Ketika Ibrahim selamat dari pembakaran itu, apa yang terucap dari mulut Ibrahim? Ini yang perlu diamalkan setelah salat. Apa itu doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalkan setelah salat, Pak. Yang ketiga, 86 tahun tak dikaruniai anak, berdoa siang dan malam. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. Kalau ada kita belum punya anak, sampai sekarang menikah sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, belum lagi punya anak. Ternyata ada doa yang kita sering sebutkan namanya di dalam sholat kita. Kita seringkan dapatnya. Dia pun mendapat ujian 86 tahun. Udah berobat aku Ustadz ke Singapura, Malaysia, belum punya anak lagi. Ada satu nama yang sering kita bacakan, yang itu 86 tahun. Siapa itu? Namanya Ibrahim. Maka 86 tahun dikaruniai anak. Maka apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Setelah sholat jadikan ini zikir. Niatkan kepada anakmu siapa namanya. Kirimkan Al-Fatihah setelah engkau sholat. Setelah itu apa yang terjadi? 12 ketika umur Ismail 12 tahun. Kemudian Ismail ditanya oleh ayahnya. Apa kata Ibrahim? Fanzur matara, tadi malam aku bermimpi. Bagaimana pendapatmu wahai anakku tadi malam? Aku menyembelih lehermu. Apa yang kau lakukan wahai anakku? Apa kau menerima? Apa kata Ismail? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalaulah itu sudah perintah dari Allah, wahai ayahku, laksanakan. Maka berkat kesabaran Ismail, maka Ismail pun diganti dengan seekor
kibas. Apa maknanya? Perhatikan Bapak. Perhatikan, jangan ada cerita lagi. Perhatikan. Apa makna daripada cerita ini? Ibrahim, dia memiliki ayah. Walaupun berbeda dengan ayahnya, tapi ia tetap berbuat santun dan sopan. Kemudian Allah hadiahkan kepada Ibrahim anak yang santun dan sopan, walaupun itu taruhannya nyawa. Apa maknanya? Ternyata buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Apa yang kau lakukan saat ini kepada orang tuamu, maka itulah besok yang akan dilakukan anakmu sama dirimu. Kalau engkau sekarang berkata kasar, pernah engkau berkata kasar, bagaimana perlakuan kasarmu kepada orang tuamu? Anakmu pun nanti akan berkata kasar dan berlaku kasar kepada dirimu. Ingat, muhasabah kita, apa yang kita lakukan sama omak kita, sama ayah kita. Begitulah nanti dilakukan anak kita sama kita. Hidup ini simpel. Seperti melihat kaca. Bagaimana melihat kaca? Kita lihat muka kita nampak, hidung kita nampak, mata kita nampak, telinga kita nampak. Apa yang kita lihat nampak. Artinya apa? Apa yang kita buat kepada hasilnya kepada kita. Apa kata Allah? Ija ahsantum li anfusakum wa ija sayatum falaha. Kalau engkau buat baik, nanti hasilnya akan baik. Kalau kau buat buruk, hasilnya akan buruk. Kalau dalam ajaran agama Hindu ada karma. Ternyata dalam Islam pun ada seperti itu. Kau buat baik, hasilnya akan baik. Kau buat buruk, hasilnya buruk. Sekarang kau memperlakukan baik untuk orang tuamu. Anakmu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Akan berlaku baik kepada dirimu. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.